Assalamualaikum Kang Bro. Vlog kali ini kami menuju ke Monumen Pancasila Sakti yang ada di daerah Lubang Buaya, Jakarta Timur. Berikut kami cuplik dari Wikipedia tentang sejarah pembangunan Monumen Pancasila Sakti. Monumen Pancasila Sakti dibangun atas gagasan Presiden kedua Indonesia, yaitu Presiden Soeharto. Monumen ini merupakan museum khusus yang berada di bawah kepemilikan TNI dan dikelola oleh Pusat Sejarah TNI. Monumen ini dibangun di atas tanah seluas 14,6 hektar dengan tujuan untuk mengingat perjuangan para pahlawan, yaitu pahlawan revolusi yang berjuang mempertahankan ideologi negara Republik Indonesia Pancasila dari ancaman ideologi komunis. Ketujuh pahlawan revolusi tersebut adalah: 1. Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal TNI atau Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani. 2. Mayor Jenderal TNI atau Letnan Jenderal TNI Anumerta R. Suprapto. Ketiga, Mayor Jenderal TNI atau Letnan Jenderal TNI Anumerta MT Haryono. Keempat, Mayor Jenderal TNI atau Letnan Jenderal TNI Anumerta Siswondo Parman. 5. Brigadir Jenderal TNI atau Mayor Jenderal TNI Anumerta DI Panjaitan. 6. Brigadir Jenderal TNI atau Mayor Jenderal TNI Anumerta Sutoyo Siswo Miharjo. Ketujuh, Letnan 1 atau Kapten Anumerta Pierre Tendean, ajudan dari Jenderal TNI A.H. Nasution. Selain ketujuh pahlawan revolusi tersebut, terdapat dua pahlawan revolusi lainnya, yaitu 1. Brigadir Jenderal TNI Anumerta Katamso Darmo Kusumo. 2. Kolonel Infanteri Sugiono Mangunwiyoto. Kedua pahlawan revolusi tersebut diperingati di Monumen Pahlawan Pancasila Yogyakarta. Jenderal TNI A.H. Nasution juga disebut sebagai salah satu target, tetapi dia selamat dari upaya pembunuhan tersebut. Sebaliknya, putrinya Ade Irma Suryani Nasution dan ajudan A.H. Nasution, Letnan 1 Pierre Tendean, tewas dalam usaha pembunuhan tersebut. Monumen yang terletak di daerah Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur ini berisikan bermacam-macam hal dari masa pemberontakan G30S PKI, seperti pakaian asli para pahlawan revolusi. Sejarah pembangunannya, monumen ini dibangun di atas lahan seluas 14,6 hektar atas prakarsa Presiden kedua RI Presiden Soeharto. Monumen ini dibangun untuk mengingat perjuangan para pahlawan revolusi yang berjuang mempertahankan ideologi negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila, dari ancaman ideologi komunis. Monumen ini terletak di Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Di sebelah selatan terdapat markas besar TNI Cilangkap. Sebelah utara adalah Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, sedangkan sebelah timur adalah Pasar Pondok Gede, dan sebelah barat ada Taman Mini Indonesia Indah. Sebelum menjadi sebuah museum nasional, museum sejarah, tempat ini merupakan kebun karet yang sudah tidak berfungsi lagi, yang dijadikan sebagai tempat pembuangan terakhir para korban Gerakan 30 September 1965. Di kawasan kebun kosong itu terdapat sebuah sumur tua dengan dalam 12 meter dan diameter 75 cm. Sumur ini digunakan untuk membuang jenazah para korban G30S. Komplek monumen ini berdiri di atas lahan seluas 14,6 hektar dan terdiri dari beberapa tempat yang bersejarah seperti Museum Pengkhianatan PKI,
sumur tua tempat membuang jenazah 7 pahlawan revolusi, rumah penyiksaan, pos komando, dapur umum, mobil-mobil tua peninggalan pahlawan revolusi, dan museum Paseban. Give me the reason they do that. The world is never enough for them. They think they're the leader of the world. They do everything they do. They don't see others. Even they know they're wrong. They don't care about that. All things in the world they take. They don't care if they have to kill people. And the world can only see from distance. They can only talk but nothing they can do. But I think it won't last forever. Sumur tua ini adalah sebuah sumur tua di daerah Lubang Buaya dekat lapangan terbang Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Pada sumur ini ditemukan jenazah 7 pahlawan revolusi, yaitu 1. Ahmad Yani, 2. R. Suprapto, 3. MT Haryono, 4. Siswondo Parman, 5. DI Panjaitan, 6. Sutoyo Siswo Miharjo, 7. Pierre Tendian. Sedangkan jenazah Katamso Dharma Kusumo dan Sugiono Mangunwiyoto ditemukan di Desa Kendungan, Yogyakarta. Selain itu, gugur pula Karel Sasitubun dan Ade Irma Suryani Nasution, putri dari Jenderal TNI A.H. Nasution. Nah, ada juga rumah penyiksaan, adalah tempat para pahlawan revolusi disiksa, di mana Mayor Jenderal Siswondo Parman dipaksa untuk menandatangani surat pernyataan untuk mengakui bahwa mereka adalah Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta kepada Presiden Soekarno pada Hari Angkatan Bersenjata. Mereka disiksa sebelum akhirnya dibunuh. Di tempat ini ditampilkan diorama penyiksaan kepada 4 perwira Angkatan Darat yang masih hidup, yaitu 1. R. Suprapto, 2. Siswondo Parman, 3. Sutoyo Siswo Miharjo, 4. Pierre Tendian. Tempat ini dahulunya merupakan sebuah sekolah rakyat yang dialih fungsikan oleh PKI sebagai tempat penyiksaan kepada para pahlawan revolusi. Yang berikutnya adalah pos komando. Rumah ini adalah milik seorang penduduk RW 2 Lubang Buaya bernama Haji Sueb. Tempat ini dipakai oleh pimpinan G30 SPKI, yaitu Letnan Kolonel Untung, dalam rangka perencanaan penculikan terhadap 7 pahlawan revolusi. Di dalam pos komando ini masih ada barang-barang asli yang menjadi saksi bisu pemberontakan PKI, seperti 3 buah Petromax, mesin jahit, dan lemari kaca. Dapur umum. Tempat ini sebenarnya sebuah rumah yang dialihfungsikan oleh PKI sebagai dapur umum sebagai tempat sarana konsumsi anggota G30 SPKI. You won't care, everybody's crying. Blame me if I was wrong. Shoot me if you blow. The man who sells himself. The man who hides in the shelf. The man who's trying to make the world. But he died before it happened. Tell me how to help him. No matter what you say, I will listen. Give me the reason they do that. The world is never enough for them. They think they're the leader of the world. They do everything they do. They don't see others.
Museum Paseban yang terletak di Komplek Monumen Pahlawan Revolusi ini diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 1 Oktober 1981 bertepatan dengan Dwi Windu Hari Kesaktian Pancasila. Di dalam ruangan ini terdapat beberapa diorama sebagai berikut. Rapat-rapat persiapan pemberontakan pada September 1965. Latihan sukarelawan di Lubang Buaya 5 Juli sampai 30 September 1965. Penculikan Letnan Jenderal TNI Ahmad Yani 1 Oktober 1965. Penganiayaan di Lubang Buaya 1 Oktober 1965. Pengamanan Lanuma Halim Perdana Kusuma 2 Oktober 1965. Pengangkatan jenazah pahlawan revolusi 4 Oktober 1965. Usaha terhadap pemerintah RI dan mengganti dasar negara Pancasila telah 2 kali dijalankan. Yang pertama pada tahun 1948 dikenal sebagai pemberontakan PKI di Madiun yang dipimpin oleh Musso, dan yang kedua ialah pemberontakan G30 SPKI dalam bulan September. Selain itu, tempat ini juga terdapat foto ke-7 pahlawan revolusi yang ukuran foto tersebut sudah diperbesar dari aslinya. We live only once. We don't know how long we will live. All things are only we own when we are still alive. But many people forget that. They take a lot from others. They don't care about others. No matter what, it will happen to others. If they get it, they don't care about the world. Everything is going their own. Even they have to be blown. Don't say you see nothing. Don't say you are bleeding. Don't say you take nothing. You won't care, everybody's crying. Blame me if I was wrong. Shoot me if you blow. The man is all inside. The man who hides in the shelf. Ada juga ruang relik yang merupakan tempat dipamerkannya barang-barang, terutama pakaian yang mereka kenakan ketika mereka diculik, disiksa, sampai akhirnya dibunuh dengan hasil visum dari dokter. Selain itu, terdapat pula aqualung, sebuah alat bantu pernafasan yang digunakan untuk mengangkat jenazah 7 pahlawan revolusi dari dalam sumur tua. Monumen Pancasila Sakti memiliki ruang teater yang memutar film dokumenter peristiwa G30 SPKI yang berdurasi 30 menit, dimulai dari peristiwa penculikan, penyiksaan, pengangkatan jenazah pahlawan revolusi, hingga pemakaman ke Taman Makam Pahlawan Kalibata. Ada juga ruang pameran foto yang menyajikan foto-foto pengangkatan jenazah pahlawan revolusi dan pemakamannya di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Don't say you're bleeding. Don't say you take nothing. You won't care, everybody's crying. Blame me if I was wrong. Shoot me if you blow. The man is all inside. The man who hides in the shelf. The man who's trying to make the world
only once. We don't know how long we will live. All things are only we own when we are still alive. But many people forget that they take a lot from others. They don't care about others. No matter what, it will happen to others. If they get it, they don't care about the world. Everything is going their own. Even they have to be blown. Don't say you see nothing. Don't say you are bleeding. Don't say you take nothing. You won't care, everybody's crying. Blame me if I was wrong. Shoot me if you blow. The man who's selling himself. The man who hides in the shelf. The man who's trying to make the world. But he died before it happened. Tell me how to help him. No matter what. Nah, inilah vlog kami ke Monumen Pancasila Sakti. Kami akhiri. Terima kasih untuk telah menonton vlog kami. See you. They do everything